Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Octavia Selvani dari kelas MB dan dua teman saya, Cindy Eka Maharani dan Ersa Jonathan. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran perusahaan. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual tanpa mengubah bentuk barang yang dibeli tersebut. Semua perusahaan baik jenis manufaktur maupun perusahaan dengan mempunyai sistem penganggaran masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Anggaran perusahaan dagang. Anggaran yang disusun secara rinci mengenai semua aktivitas yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, serta pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran perusahaan dagang. Anggaran yang disusun secara rinci mengenai semua aktivitas yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, serta pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksana pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggaran. Fungsi pengawasan. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara 1. Membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. 2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu. Dua faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran. 1. Faktor intern. Penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, model kerja perusahaan, fasilitas perusahaan. 2. Faktor ekstern, yaitu meliputi keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat, dan berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Perusahaan jasa. Perusahaan yang kegiatannya menjual jasa dalam bentuk pelayanan servis dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan jasa. Anggaran yang disusun dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Master budget perusahaan jasa merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif membentuk suatu jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Amanah Seung Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi keuangan syariah. Dalam rangka menyusun anggaran perusahaan untuk tahun 2020, Amanah Seung Konsultan mengumpulkan informasi keuangan di tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, Amanah Seung Konsultan menyusun anggaran dengan menggunakan data hasil proyeksi berikut ini. 1. Pendapatan jasa akan meningkat 10%. 2. Biaya tenaga kerja profesional akan meningkat 15%. 3. Biaya tenaga kerja pendukung akan meningkat 5%.
4. Biaya perlengkapan dan utilitas akan meningkat 20%. 5. Biaya transportasi dan akomodasi naik 30%. Biaya sewa fixed cost dan penyusutan metode garis lurus. Anggaran biaya administrasi dan umum salon Agatha. Yang pertama, gaji karyawan. Gaji karyawan pada salon Agatha sangat tergantung pada tingkat jasa yang diberikan atau seberapa banyak pelanggan yang datang. Gaji karyawan terdiri dari gaji pokok, komisi, uang makan, dan uang piket. Komisi diperoleh dari persentase pengambilan servis customer sebesar 10%. Uang makan diberikan setiap hari sebesar 10.000 per orang. Uang piket 15.000 per karyawan. Yang kedua, perlengkapan. Biaya perlengkapan disesuaikan dengan kebutuhan dari salon Agatha. Semakin tinggi tingkat aktivitas salon, maka semakin besar biaya perlengkapan yang harus dibiayai oleh salon tersebut. Perlengkapan pada salon Agatha terdiri dari buku jurnal, buku, nota, ATK, dan lain-lain. 3. Pemeliharaan peralatan salon. Salon Agatha tidak mempunyai peralatan yang kompleks. Peralatan pada salon Agatha terdiri dari 3 buah AC, 1 mesin steamer, catok, hair dryer, alat facial, dan blower. Pemeliharaan peralatan hanya dilakukan pada AC saja, karena peralatan yang lain jarang mengalami kerusakan. Apabila mengalami kerusakan, akan diganti dengan pembelian peralatan yang baru. Tujuannya adalah untuk melakukan penghematan biaya dan hasil kerja yang maksimal. Pemeliharaan peralatan AC dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung dari pemakaian AC itu sendiri. 4. Biaya listrik. Biaya listrik setiap bulannya berbeda-beda, tergantung dari pemakaian peralatan yang menggunakan listrik pada salon Agatha. Biaya listrik ini meliputi keperluan biaya air conditioner atau AC, penerangan, alat steamer, blower, catok, hair dryer, peralatan sound system, dan lain-lain. Kebutuhan biaya listrik ini juga ditentukan oleh tingkat aktivitas di salon tersebut. Semakin tinggi aktivitas salon atau customer yang datang banyak, maka semakin tinggi kebutuhan listriknya. Demikian pula sebaliknya. 5. Biaya air. Biaya air setiap bulannya berbeda-beda, tergantung juga dengan pemakaian air untuk terutama dalam melakukan jasa pelayanan cream bath, catok, manicure, pedicure, smoothing, rebonding, MCK, dan penggunaan air lainnya. 6. Biaya internet. Salon Agatha sangat memperdulikan kenyamanan customernya. Tidak hanya pelayanan yang baik, tetapi salon Agatha menyediakan free wifi untuk customernya, sehingga customernya merasa nyaman dan tidak bosan untuk menunggu hasil dari perawatan tubuh mereka. Tidak hanya untuk customer saja, tetapi karyawan juga diberikan fasilitas free wifi untuk melakukan promosi di sosial media. Ketika customer datang dan merasa puas dari hasil pelayanan, salon Agatha akan melakukan dokumentasi yang akan diunggah ke internet dan media sosial atau situs salon Agatha. Yang terakhir adalah biaya telepon. Untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan, salon Agatha customer dapat menghubungi langsung di nomor telepon salon Agatha. Misalnya keluhan dari pelayanan atau menanyakan harga jenis jasa yang diinginkan. Biaya telepon ini dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pada salon tersebut. Misalnya, melakukan pemesanan barang atau menghubungi supplier melalui telepon. Jadi, semakin lama pembicaraan melalui telepon, akan semakin tinggi biaya yang diperlukan.